Nah, benar teman-teman. Waktu dicek ada masalah. Tahuan masalahnya di situ. Nah, kemudian saya bilang ke marketing KPR-nya, gimana dong? Dia bilang, Oh, Pak, coba ajukan ke asuransi yang lain. Kalau asuransi pertama nggak mau, kita ajukan asuransi kedua. ternyata asuransi 2 juga ditolak loh teman-teman. Halo teman-teman, ketemu lagi di channel YouTube Pipo. Hari ini saya sharing pengalaman yang unik teman-teman. Jadi saya KPR, tapi karena sudah uzur seperti saya ini, asuransi jiwanya ditolak teman-teman oleh perusahaan asuransi jiwa. Jadi KPR-nya gimana dong? Bisa ada solusinya apa? Ternyata ketika ditolak, saya belajar sesuatu hal yang baru teman-teman. Jadi saya sekarang ngerti KPR kalau ditolak asuransi jiwanya bagaimana. Ya teman-teman kan kalau yang waktu masih muda selalu ngomong, Oh, nanti aja KPR-nya waktu tua Pak. Karena ketika muda ini, income-nya belum cukup. gitu. Mungkin nanti yang sudah usia produktif di atas 30, Income-nya sudah cukup, Pak. Tapi lagi sibuk, Pak. Nanti cari properti nanti aja kalau udah deket-deket pensiun. nah ini nih masalahnya orang tua nih kalau KPR. Income cukup, waktu banyak. Masalahnya satu lagi, asuransinya jiwa ditolak, teman-teman. Jadi teman-teman, kalau mau KPR jangan nunda-nunda. Setiap umur punya masalah sendiri-sendiri. Jadi ceritanya gini teman-teman, kurang lebih mungkin 2-3 bulan yang lalu ya, saya ngajuin refinancing atas salah satu properti saya. Biasanya nggak masalah ya toh, KPR itu saya mungkin sudah ada mungkin 100 ya, baik KPR maupun KI maupun KMK maupun kredit waralaba mau kredit apapun udah ada 100-an dan baik-baik aja. Memang teman-teman ketika teman-teman ambil KPR biasanya disyaratkan ada asuransi jiwa untuk mengcover kalau kita ada apa-apa keluarga yang ditinggalkan tetap bisa nggak pusing, kewajibannya beres semua. Makanya ada asuransi jiwa teman-teman dan nilai UP-nya, uang pertanggungannya itu sesuai dengan kredit kita nilainya. Misal kreditnya 1 miliar, terus turun terus. Ya, uang pertanggungannya sesuai itu. Jadi memang kredit KPR itu dilindungi oleh asuransi jiwa seperti ini. Nah, saya dapat persetujuan. Wah, udah seneng ya dapat persetujuan. Karena umur saya 50, dapat persetujuan kredit KPR refinancing. Refinancing itu menjaminkan properti yang sudah dimiliki. 19 tahun. Oh, nggak bisa 20 karena maksimal umur 70 harus sudah lunas. Jadi dapatnya 19 tahun. Wah, udah seneng ya. Apalagi dari bank yang terkenal. Selama ini terkenal bank yang KPR-nya termasuk murah ya kan. Saya favorit saya itu. Dari awal saya sudah tahu KPR saya kemungkinan besar ada masalah di medical check up. Karena pernah saya medical check up, asuransinya yang dulu ya, 2008 atau berapa ya, keberatan, asuransi jiwanya nggak mau. Nah, terus saya dioper ke asuransi jiwa yang lain, akhirnya harus pakai surat dari dokter spesialis menyatakan bahwa saya sehat, kelainan yang saya miliki itu nggak masalah. Itu 2000, mungkin 2008 atau apa ya, kuno, udah lama. Saya pernah pengalaman sekali seperti itu. Dapat dari surat dokter spesialis, menyatakan bahwa nggak ada masalah. Walaupun MCU-nya, medical check-up-nya bermasalah, bisa ditutup oleh surat dari dokter spesialis. Pernah sekali seperti itu, dan biasanya saya lebih senang ketika KPR tanpa harus medical check-up. Jadi nggak usah medical check-up, jadi mereka masukin aja. Biasanya bisa teman-teman, kalau itu nilainya tidak terlalu besar. Ada bank yang sampai 2 miliar, di atas 2 miliar harus medical check up, tergantung asuransi jiwanya sebenarnya sih. Tapi ada juga yang di atas 5 miliar baru medical check up. Makanya kalau dapat kredit 5,25 miliar, saya bilang, udah buletin 5 miliar aja dah, biar nggak usah medical check up-an, karena saya tahu kelemahan saya di situ. Nah, yang sekali ini karena nilainya 6 miliar, 6,2 miliar gitu ya, 19 tahun, nah diminta check up, medical check up. Wah, saya sebulan sebelumnya tuh saya sudah olahraga, makan sehat-sehat, berat badan sudah dijaga ideal gitu ya. Agak ideal lah, tetap gemuk-gemuk dikit, tapi ideal. Nah, benar teman-teman, waktu dicek ada masalah. Tahuan masalahnya di situ. Nah, kemudian saya bilang ke marketing KPR-nya, gimana dong? Dia bilang, Oh, Pak, coba ajukan ke asuransi yang lain. Kalau asuransi pertama nggak mau, kita ajukan asuransi kedua. ternyata asuransi 2 juga ditolak loh teman-teman.
Nah, terus ngajuin asuransi ketiga, ditolak. Bukan ditolak lah, istilahnya ditunda pemrosesannya lah. Mereka nggak berani keluarin penolakan gitu, nggak. Mereka cuma ngomong ditunda, diproses, dipertimbangkan ulang. Pokoknya istilah-istilah yang halus lah teman-teman. Mereka nggak ngomong tolak. Sampai asuransi keempat juga masih menunda pemrosesan ini. Nah, kemudian ternyata ada alternatif teman-teman. Alternatif pertama adalah dari pihak marketing bank itu nego ulang dengan asuransi jiwanya. Ya, bisa nih dibantu lah. Supaya nanti ini bisa asuransinya jalan. Ini kita lagi ngejar target nih, akhir tahun nih. Ya kayak gitu ya teman-teman ya. Jadi mereka nego. Tapi ternyata asuransi jiwanya juga nggak mau. Asuransi jiwanya nggak mau. Jadi itu bisa teman-teman. Jadi kalau ketika ditolak, marketing itu bisa nego. Jadi tahu nih sekarang, karena ditolak asuransi jiwanya, jadi saya belajar ya. Nah, ketika mereka nggak mau, alternatif berikutnya adalah, ternyata alternatifnya banyak teman-teman. Alternatif berikutnya bisa jadi dipecah-pecah teman-teman. Daripada 6M1 ke asuransi 1, kan asuransi 1 itu langsung, wah keberatan ini resikonya gede banget. Ya udah dipecah-pecah dah, 1,5, 4 asuransi. Totalnya kan tetap 6 miliar. Nah itu juga memungkinkan loh teman-teman. Itu dinego itu bisa. Saya jadi tahu, oh. Saya kan dengerin marketingnya lagi proses. Pak, kita lagi berusaha pecahin, Pak. Pecah-pecah. Kecil-kecil. Nggak bisa ternyata. Nggak mau juga. Asuransinya pada nggak mau. Mungkin karena terlalu panjang ya, 19 tahun. Jadi pada takut ya teman-teman ya. Kalau ini kan 19 tahun lagi berarti saya umur 70 ya. Harapan hidup rata-rata orang Indonesia kan kira-kira 70 ya. Berarti sudah masuk ke average. Mungkin kalau saya di pihak asuransi juga mikir juga ya. Udah masuk ke resiko yang agak tinggi. Nah, alternatif berikutnya teman-teman. Bisa juga mengajukan, boleh nggak kalau saya bawa asuransi sendiri dari luar? Mungkin cari asuransi yang lebih gampang, asuransi yang kenal, pokoknya bawa dari luar. Nah itu juga nggak bisa. Nah ini alternatif ketiga juga nggak bisa teman-teman. Terus alternatif keempat apa dong? Kita cari alternatif lagi yang lain. Alternatif berikutnya adalah disambungkan ke Bank S. Bank S itu asuransi yang biasa teman-teman kalau ke bank, terus ditawarin, misalnya kita ke CS, ke teller, itu kan mereka kadang-kadang nawarin, Pak, sudah punya asuransi belum? Oh, anaknya sudah punya belum? ditawar-tawarin kayak gitu. Itu kan namanya Bank S. Nah ditawarin, Pak, kalau kita nggak bisa pakai KPR, asuransi jiwanya, kita pakai Bank S aja, Pak. bedanya Bank S dengan asuransi jiwa KPR, itu uang pertanggungannya beda. Kalau Bank S itu kan, kalau asuransi jiwa, seperti yang tadi saya sebut, kan UP-nya, uang pertanggungannya tambah lama tambah turun sesuai dengan sisa hutangnya. Nah kalau Bank S itu kan beda. Biasanya dia tetap 5 miliar terus gitu ya sepanjang waktu. Atau malah kadang ada yang naik ya dengan berjalannya waktu uang pertanggungannya naik. Ada yang seperti itu kan. Jadi secara bank aman. Kalau saya ada apa-apa, bank tetap di-cover dari asuransi jiwa saya yang Bank S itu. Biasanya Bank S, biasanya ya, jaringannya lebih longgar. Itu kata marketingnya loh, nggak tahu bener atau nggak tahu. Coba kita di sini aja, Pak. Siapa tahu bisa. Dicoba. Oh, hadiahnya Bank S banyak. Saya hitung-hitung juga tuh. Tahun pertama bayar sekian, tahun kedua bayar sekian. Berarti kira-kira saya kalau setelah 10 tahun, kira-kira saya itu seperti nabung 5-6%. Saya hitung-hitung waktu itu. Ya masih oke ya, kan dapat KPR bunga 5%, 6%, ya dibeliin asuransi dapat 5-6%, ya kurang lebih sama. Nggak rugi. Tapi ternyata itu juga nggak bisa. Jadi apa dong? Alternatif terakhir apa ini teman-teman? Supaya tetap bisa jalan. Nah setelah ngobrol-ngobrol ternyata masih ada satu alternatif lagi. Yaitu KPR-nya dipendekin. Jadi nggak 19 tahun, tapi dipendekin jadi 5 tahun. Dengan dipendekin 5 tahun, itu kita bisa mengajukan tanpa asuransi jiwa. Nggak tahu ya, itu bagi saya loh ya teman-teman. Kalau teman-teman ini tergantung persetujuan bank, tergantung kondisi teman-teman. Kalau saya kemarin solusinya terakhirnya digituin, dimajuin jadi 5 tahun tanpa asuransi jiwa. Tentu konsekuensinya angsurannya jadi lebih tinggi ya teman-teman. Nah, tapi dengan perhitungan saya masih oke. Saya kalau cair ini kan refinancing ya teman-teman. Cair 6 miliar ya 1,2 M saya masukkan ke rekening koran saya, ngerem bunga plus ini bisa dikeluarin sedikit-sedikit untuk nombokin angsuran yang jadi bengkak. Kalau 19 tahun itu angsuran saya 45 juta. Kalau 5 tahun jadi 120 juta, teman-teman. Jadi saya pikir ya saya cadangin 50 juta lah tiap bulan. Ngambilin dari 1,2 itu. Sambil ngerem bunganya rekening koran saya. Mengenai cara ngerem rekening bunga, nah itu kapan-kapan nanti saya jelasin. Hari ini kita ngobrolin tentang asuransi jiwa aja. Nah itu teman-teman pengalaman saya mengajukan KPR tapi asuransi jiwanya ditolak. Solusi-solusinya seperti itu ternyata banyak.
solusi-solusinya, teman-teman ngobrol-ngobrol aja dengan marketingnya, dengan marketing asuransinya, cari solusi. Ya mudah-mudahan dapat solusi yang lebih baik. Teman-teman pernah ngajuin KPR asuransi jiwanya ditolak? Yang pernah nanti komen di bawah, kita ngobrol-ngobrol. Sukses selalu, salam Passive Income Property. Setelah mengikuti video hingga selesai, untuk yang belum subscribe, ayo subscribe channel Pipo Hargianto dan klik lonceng notifikasi untuk mengikuti video-video selanjutnya. Teman-teman juga bisa mengikuti seminar-seminar yang saya bagikan. Silakan daftar melalui nomor berikut.